hari ini di tempat ini di hari tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah, di mana kita hari ini juga sedang berpuasa, puasa Syura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk gedung ini dan untuk seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di gedung ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kita hormati semua yang ada di depan sini, adik-adik dan anak-anak sekalian, ada para tokoh-tokoh sini, seperti ada Pak Mirzon yang berada dengan peci putihnya, Pak Ferry yang berada di paling kiri. Ini semua adalah para pengurus atau manajemen di JNI Tangerang. Ada Ustaz Abdullah di sebelah kanan saya. Kemudian ada rombongan dari Yayasan Islam Mandiri yang tentu sudah sangat kenal. Ada Pak Karim, Dr. Karim Santoso dengan kepala sekolahnya juga, dan Mas Kasman dan yang lainnya semua. Ibu-ibu sekalian juga yang ada di belakang yang mendampingi kita dalam perjalanan yang lumayan panjang, 4 jam dari tempat ya. 1 jam di jalan tol, 2 jam melintasi jalan alternatif karena ditutup jalannya. 1 jam lagi nyambung sampai ke sini. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah alamin, sore hari ini dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, ya hadir memenuhi peresmian gedung ini. Ya sekaligus juga untuk mendapatkan beberapa tausiah ataupun mau'izatul hasanah ya bagi anak-anak sekalian, kepada santri baik yang kelas 10 maupun kelas 11, juga santri peserta program tahfidz Al-Quran dari Yayasan Kuntum yang juga ada mungkin secara total sekitar 30-40 orang mungkin ya. Saya pertama tentu mengucapkan selamat kepada seluruh santri ya, baik dari SMIT Insan Mandiri Ar-Rahman maupun dari santri peserta tahfidz Al-Quran. Kenapa ini ucapan selamat? Ya karena memang para santri ini, para pembelajar ini sedang menjalankan satu di antara sunnah Rasulullah SAW, mempersiapkan diri untuk kehidupan masa depan, mempelajari ilmu agama dan juga sekaligus mempelajari ilmu tentang peradaban di dunia ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dalam sabdanya janji-janjinya kepada para pembelajar yang bahkan ketika mereka melangkahkan kakinya dalam proses thalabul ilm itu sama dengan para mujahid yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila mereka wafat dalam proses menuntut ilmu, mereka seperti para syuhada yang berjuang, yang mendapat atau seperti para mujahid yang mendapatkan syahid dalam perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang nilai para pelajar dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membangun sebuah peradaban itu punya nilai yang luar biasa. Ya, sisi kepahlawanannya diletakkan untuk para pelajar sebagaimana para pejuang diberikan nilai kepahlawanan bahkan menjadi para syuhada. Begitulah Nabi apresiasi para pelajar. Perintahnya sudah jelas dari Nabi SAW, talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslimin. Wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan proses pembelajaran, menyiapkan generasi masa depan yang kuat, yang tangguh, yang handal. Karenanya pada sore hari ini saya ingin sampaikan beberapa mau'izatul hasanah buat anak-anak sekalian yang saya cintai tentang Indonesia di masa depan. Anak-anak sekalian, mungkin saya kira tebakan saya umur kalian yang kelas 10 ini sekitar umur 16. Yang kelas 11 sekitar umur 17. Santri yang tahfidz Quran juga wajahnya juga masih wajah imut-imut ya. Beberapa ada amit-amit sih ya. Ya usia muda lah, ini disebut sebagai syabab ya, sebagai para pemuda yang menjadi harapan bangsa dan umat di negeri ini. Kalau kita melihat siklus ya, negara ini, khususnya dalam proses penyelenggaraan, siklusnya kan 5 tahunan penyelenggaraan negara dan daerah. Jadi kira-kira saatnya tiba nanti buat anak-anak sekalian berpartisipasi dalam mengelola sumber daya di negara ini. Kira-kira 4-5 kali pemilu lagi ya. Jadi di usia-usia sekitar 30, kalau sekarang umur 17-18, kalau 5 kali pemilu berarti kan 25 tahun ya. Di umur-umur sekitar 40 something. Nah, itulah saatnya Anda
memberi kontribusi secara real ya bagi bangsa dan negara ini. Apa yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini? Tentu sumber daya manusia yang handal di seluruh level dan posisi. Yang pertama, bangsa ini membutuhkan ya, sumber daya manusia yang akan disebut sebagai negarawan. Para penguasa yang berada di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Karena saya lihat, kalau kalian belajar tentang apa sekarang ilmu tentang apa namanya Pak Karim? Ilmu tentang pelajaran Indonesia. Zaman dulu kan ada ya, sejarah dan PPKN. Ada sekitar rata-rata setiap tahun, setiap periode kepemimpinan ada satu orang presiden, satu orang wakil presiden, sekitar 30 orang menteri. Kemudian ada 500 lebih kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Ya, karena kabupaten kota se-Indonesia ini jumlahnya 500 lebih. Ada 34 provinsi, artinya ada 34 gubernur, ada 34 wakil gubernur, ada 500 wali kota, ada 500 wali kota dan bupati, ada 500 juga wali kota dan bupati se-Indonesia. Jadi artinya dibutuhkan sumber daya untuk mengelola bangsa sebesar ini, 17.000 pulau, sekian banyak bahasa, sekian banyak etnis. Dari Sabang sampai Merauke, perjalanan 9 jam ya, kalau dari ujung barat sampai ujung timur, sama dengan perjalanan naik pesawat dari Jakarta ke Jeddah. Itu luas Indonesia, sebuah negeri yang diwariskan oleh para pahlawan bangsa ini, oleh para ulama yang telah berjuang menumpahkan darah mereka, meregang nyawa, kemudian juga mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini negeri yang luar biasa. Masa depan bangsa ini membutuhkan tadi sumber daya manusia yang luar biasa. Jadi butuh berapa banyak tadi presiden? Satu. Pertanyaan saya, apakah siswa santri SMA IT Insan Mandiri Ar-Rahman siap menjadi presiden Republik Indonesia di pemilu yang 5 tahun yang 5 kali lagi? Siap. Ragu-ragu ya? Siap? Siap. Siap jadi presiden? Siap. Siap jadi wakil presiden? Siap. Siap jadi gubernur? Siap. Siap jadi wakil gubernur? Siap. Siap jadi wali kota? Siap. Siap jadi bupati? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jadi nanti insya Allah 5 kali pemilu setelah ini kita lihat dari Sabang sampai Merauke, inilah wajah-wajah yang ada di lembaga kekuasaan kita. Sebagian menjadi anggota parlemen di pusat dan di daerah, sebagian menjadi anggota kabinet, sebagiannya atau salah satu di antaranya menjadi presiden, menjadi wakil presiden dan seterusnya. Ini yang pertama. Karena itu tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan Pak Karim bahwa proses pendidikan ini pada dasarnya mempersiapkan imunitas bagi seluruh santri untuk menjadi manusia Indonesia yang religius, yang cerdas, yang brilian, yang tangguh, yang kuat secara fisik dan mental, karena imunitasnya selalu diinjeksi dengan pengetahuan, pemahaman Islam. Nah, karenanya dari sekalian, untuk mewujudkan sumber daya sebanyak itu yang akan mengisi ruang-ruang kekuasaan tadi, kalian tentu tidak bisa berhenti menjalani proses pendidikan sampai tingkat SLTA. Secara pribadi, kami semua berharap di sini, mudah-mudahan adik-adik sekalian ini, anak sekalian bisa melanjutkan pendidikan setelah ini untuk mengisi pendidikan di perguruan tinggi. Sebagian yang mungkin mengambil kajian eksak, sebagian yang kajian ilmu sosial, sebagian yang kajian ilmu syariah, supaya nanti seluruh ruang kekuasaan bisa diisi oleh sumber daya muslim yang handal, yang cerdas, yang brilian, yang saleh, yang alim, yang fahim. Insyaallah ta'ala dalam situasi seperti itu, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Ada satu riset yang dilakukan oleh Price Waterhouse PwC. Risetnya tentang tahun 2035, proyeksi dan prediksi apa yang akan terjadi tahun 2035. Dalam riset yang dihasilkan oleh PwC, mereka menyimpulkan Indonesia akan masuk menjadi negara 5 terbesar dilihat dari sisi ekonominya.
Nomor 1 akan diisi oleh Cina, nomor 2 diisi oleh India, kemudian Amerika, kemudian kalau tidak salah Inggris, baru kemudian kita masuk menjadi negara yang kelima. Bayangkan pada situasi pada masa itu 2035 artinya 15 tahun dari sekarang. Nah, 15 tahun dari sekarang kalian berarti umur berapa? 32. Sedang menuju puncak kematangan kedewasaan. Mungkin sudah mulai selesai doktornya di situ ya. Atau mungkin juga sudah menjadi associate professor, belum full profesornya. Bisa di Indonesia atau di luar negeri. Pada tahun itu kita membutuhkan sumber daya yang lain, yaitu selain dari negarawan ya yang handal tadi, kita juga butuh para SDM yang mampu mengoptimalkan berbagai macam sumber daya yang ada di negeri ini dengan pendekatan bisnis. Butuh para entrepreneur yang saleh, yang alim, yang faqih, yang punya visi keagamaan sekaligus visi bisnis masa depan. Tidak hanya bermodalkan semata-mata tentang skill of leadership, tidak hanya bicara tentang skill of management, tetapi kita membutuhkan juga sumber daya yang memiliki visi keagamaan, sehingga tahu bagaimana caranya membangun SDM yang terampil handal di dunia usaha, pekerja yang baik, sekaligus dia memiliki cita rasa, keinginan untuk membumikan nilai-nilai agama menjadi bagian dari kepribadian masyarakat dan bangsa ini, baik di dunia usaha maupun di tempat-tempat lain. Tadi sudah disampaikan oleh ayah kita, Bapak Haji Abdul Husain, bagaimana visi keagamaan dikombin, diramu dengan visi bisnis, sehingga beliau menetapkan satu kebijakan bukan hanya kepentingan manajemen yang handal saja, tapi bagaimana nilai-nilai Qur'aniyah itu menjadi bagian dari karakter sumber daya karyawan beliau di Tangerang. Maka berlakulah program pembinaan karyawan setiap minggu, program baca Quran bersama tadarus, program tahfidz Al-Quran mobil khusus surat Ar-Rahman, program tahfidz Quran untuk seluruh manajemen mobil khusus surat atau juz 30 yang insya Allah nanti akan ditambah lagi 30 khatam masuk 29 dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Mungkin kalau kompetisi sama anak-anak sekalian ya tentu kalah kita ya. Tapi ini adalah visi tentang bisnis yang dikombin dengan visi spiritual. Kita membutuhkan hal ini. Ya mungkin belum banyak ya. Bisa jadi sudah ada 1, 2 dan seterusnya. Ya kita bersyukur, namanya fastabiqul khairat ya. Dan ini kita butuhkan lebih banyak ya. Indonesia dengan APBN sebesar ini yang sudah hampir 3.000 triliun, tapi utangnya juga sudah 6.000 triliun, itu kalian akan selesaikan. Bagaimana mungkin masyarakat bangsa dan negeri ini bisa menyelesaikan problematika yang luar biasa besar dan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di perut bumi, di lautan dan sebagainya, kalau tidak lahir generasi yang memiliki visi tentang Indonesia yang dikombin dengan visi keislaman dan keagamaan dan memiliki jiwa untuk khidmah lil ummah. Itulah tadi. Jadi kalian hadir di sini, di gedung ini, di sekolah ini, bukan cuma sekedar menjadi santri siswa SMA yang habis itu lulus, bukan. Tapi kalian sedang ditempa, dibina, dikasih doktrin yang luar biasa tentang peradaban oleh para guru-guru tentang Indonesia masa depan yang akan kalian kelola. Ada berapa tadi? Ada ratusan kepala daerah. Belum lagi kalau kita menghitung jumlah orang yang ada di lembaga birokrasi. Sekitar 2 juta SDM kita itu yang statusnya sebagai ASN atau zaman dulu disebut sebagai PNS. Ada guru, ada mereka yang ada di dinas pertanian, di dinas peternakan, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemuda olahraga, dinas tenaga kerja. Begitu pula di kementerian-kementerian, itu ada 2 juta orang dan itu pasti menjadi kebutuhan yang besar. Nah, disitulah kompetisinya. Jangan sampai kemudian seluruh ruangan kekuasaan dan ruangan birokrasi itu nanti diisi oleh orang-orang yang tidak punya visi tentang keindonesiaan, tidak punya visi tentang keagamaan, dan tidak memiliki visi tentang peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan. Kalau itu terjadi, maka sejarah Indonesia akan terus berulang. Tetapi kalau lahir generasi yang handal, yang saudara-saudara sekalian di masa depan dengan ditempa prosesnya sejak sekarang, insya Allah Ta'ala
apa yang tadi sudah di research oleh PwC 2035, kita menjadi satu di antara 5 negara terbesar secara ekonomi yang juga tentu mampu mendistribusi ekonomi itu secara adil dan merata untuk seluruh bangsa Indonesia. Sehingga gapnya itu, rasio Gini-nya tidak jauh antara yang super kaya dengan yang super miskin, itu jauh luar biasa. Maka PR masa depan yang akan diselesaikan oleh Anda semua adalah mendekatkan. Karena pada dasarnya kelompok agniya dan kelompok fuqara itu ada juga dalam Al-Quran. Persoalannya bukan di situ, tetapi bagaimana para agniya ini punya visi dan tanggung jawab, saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, menyelesaikan kebutuhan para fuqara wal masakin. Nah, itu yang dibutuhkan orang-orang SDM yang memiliki perhatian dan kepedulian, dan untuk meminimalisir sejarahnya tadi, sehingga yang fuqara dan masakin, para du'afa mustadafin ini terbantu, dan para agniya ini memberi kontribusi dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai muslimin. Maka kalau itu terjadi, adanya hubungan baik antara fuqara masakin dengan para agniya, dan negarawan itu menjembatani, memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakan pembangunannya, fa insyaallah taala akan terjadi hidup yang rukun, damai dan sebagainya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun, negeri yang baldah yang thayyibah, yang baik, wa rabbun ghafur, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus ditempelkan di dalam pikiran kalian, ya. Sekolah di SMA IT ini bukan sekedar menjadi pindah yang tadinya pakai celana pendek warna biru atau celana panjang warna biru menjadi berseragam abu-abu. Kalau sini ada seragamnya orangnya ya, orangnya orange ini, orange kayak reject begitu ya. Ya. Nah, apalagi saudara sekalian, anak-anak ini kan dari berbagai daerah, jadi kesempatan yang luar biasa. Tapi harus sejak sekarang, kamu. Karena sekolahnya tidak akan cuma sampai SMA, akan lanjut lagi, tapi terus dibangun dalam pikiran kalian tentang masa depan Indonesia itu akan ada dalam tangan saya, biidznillah. Seperti doanya Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma ja'al dunya fi aydina wa la taj'al fi qulubina. Jadikan dunia ini Allah di tangan saya, jangan kau jadikan dunia di hati saya. Ini artinya beliau mengajarkan kepada kita dua hal. Satu, tentang optimisme masa depan, ya. Yang kedua, tentang kesiapan secara mentalitas bahwa dia tidak akan didrive oleh dunia, tetapi dia mendrive dunia. Dunia itu tidak akan mengisi ruang hatinya. Dunia itu hanya dalam genggamannya. Nah, hadirin sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah doktrin yang terus harus ada dalam pikiran kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Siapkan masa depan, kata Allah. Masa depan tentu yang paling ujung dari masa depan kita adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minad dunya. Akhirat itu tentu yang terbaik. Tetapi sebelum alam akhirat, ada masa depan juga di dunia ini. 10, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang akan datang, di mana kalian pada saat itu berusia usia 35, 40, 40 tahun, saat di mana Anda akan memberikan kontribusi yang luar biasa besar bagi bangsa dan negara ini, kalau memang proses pendidikan ini itu kalian ikuti terus, menanamkan nilai-nilai keagamaan, keindonesiaan, tentang peradaban yang berada di atas nilai ketuhanan, itu harus terus menjadi nilai yang mewarnai hari-hari kalian. Fa insyaallah taala, dengan begitu maka Indonesia akan memiliki sumber daya masa depan yang handal, yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan, lahir generasi yang disebut sebagai problem solvers, bukan menjadi troublemaker. Jadi penting mempersiapkan diri menjadi problem solver, bukan menjadi troublemaker. Karena sesungguhnya kehidupan ini memang sudah Allah desain, isinya adalah kumpulan dari problematika. Tabarakalladzi biyadihi, terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ibtila isinya problematika. Allah kasih problematika bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, bidang pendidikan, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang budaya.
kesehatan, itu problematika ininya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar bagi orang-orang bertakwa menyelesaikan persoalan itu. Jadi dengan al-misdaqiyah al-ilmiyah, kredibilitas ilmiah, al-misdaqiyah al-ma'nawiyah, kredibilitas ma'nawiyah, itu insyaallah bangsa ini akan mampu menyelesaikan berbagai macam problem-problem yang dihadapi. Dan kalian, ya, kalianlah yang akan menjadi problem solver bagi bangsa ini. Jangan diharapkan bahwa 20 tahun yang akan datang saya santri SMIT Ar-Rahman Insan Mandi Rahman inilah yang akan tampil menjadi satu di antara problem solver bagi bangsa ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan ada sekalian terus menjadi pembelajar yang aktif, yang rajin, yang cerdas, yang sekalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemanfaatan bagi bangsa, agama dan negeri ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.